Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhajirah Yunus, SPD MKes. Saya merupakan dosen program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, video ini berisi tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah terkait prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester 3 dengan total pertemuan 16 kali pertemuan di mana ada 14 kali teori, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Koordinator mata kuliah adalah saya sendiri. Mata kuliah ini membahas tentang taksonomi tumbuhan tingkat rendah yang meliputi sejarah, konsep dan prinsip taksonomi, deskripsi, identifikasi, dan klasifikasi tumbuhan tingkat rendah yang dibahas pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua dan ketiga membahas mengenai divisi Sisopita atau tumbuhan belah. Pertemuan keempat membahas mengenai divisi Talopita, ciri-ciri, serta sistematikanya. Pertemuan kelima membahas mengenai divisi Talopita subdivisi alga. Pertemuan keenam membahas tentang divisi Talopita subdivisi fungi. Pertemuan ketujuh membahas divisi Talopita subdivisi lichens. Kemudian pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan 10 membahas divisi Bryophyta. Pertemuan 11 dan 12 membahas divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pertemuan ke-13 dan 14 membahas cara pembuatan herbarium. Pertemuan ke-15 membahas pengelolaan herbarium, dan pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, untuk kontrak perkuliahan, hal ini sudah dibahas setiap awal pertemuan pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah. Nah, adapun tata tertib perkuliahan, yang pertama yaitu berpakaian rapi, mengenakan kemeja dan celana kain bagi laki-laki, dan mengenakan kemeja dan rok untuk perempuan. Kemudian mengenakan sepatu. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengenakan sandal. Nah, selama perkuliahan HP dinonaktifkan atau divibrasi. Toleransi waktu keterlambatan maksimal 15 menit. Hal ini untuk melatih kedisiplinan mahasiswa agar selalu hadir tepat waktu. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. Kemudian etika dan sopan santun harus dijaga. Nah, adapun kemampuan yang diharapkan sesuai kompetensi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar taksonomi, sejarah, dan klasifikasi tumbuhan tingkat rendah. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan karakter utama, kedudukan sistematika, dan jenis-jenis tumbuhan tingkat rendah divisi Sisopita atau tumbuhan belah. Kemudian, mampu menjelaskan karakter utama, kedudukan sistematika, dan jenis-jenis tumbuhan tingkat rendah divisi Talopita, menjelaskan dan memahami karakter, kedudukan sistematika, dan jenis-jenis tumbuhan tingkat rendah divisi Bryophyta, menjelaskan dan memahami karakter, kedudukan sistematika, dan jenis-jenis tumbuhan tingkat rendah divisi Pteridophyta, menjelaskan dan memahami tata cara pembuatan herbarium, serta menjelaskan dan memahami teknik pengelolaan herbarium. Untuk sistem pembelajaran, di sini saya menggunakan metode pembelajaran SCL atau Student Centered Learning yang terdiri dari Self-Directed Learning atau pembelajaran mandiri, serta pembelajaran kelompok atau Cooperative Learning. Yang biasa saya gunakan di sini adalah STAD atau Student Team Achievement Divisions dan Jigsaw. Nah, selain itu saya juga menggunakan metode praktikum baik di laboratorium maupun praktikum lapang. Nah, untuk penugasan terdiri dari tugas mandiri, yaitu studi literatur, kemudian ada tugas kelompok, yaitu berupa pembuatan mini riset spesimen herbarium yang mencakup di dalamnya pemilihan spesimen, penentuan spesimen, kemudian identifikasi spesimen, kemudian ada penanganan spesimen, dan yang terakhir adalah labeling.
Nah, ini untuk tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, setelah membuat mini riset spesimen ini, mahasiswa membuat laporan hasil mini riset tersebut. Nah, kemudian untuk interaction, ini dilakukan secara interaktif pada saat kegiatan pembelajaran, ya terdiri dari kegiatan diskusi antara mahasiswa dengan dosen, kemudian tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian selain itu, interaksi antara dosen dan mahasiswa juga bisa dilakukan dalam bentuk bimbingan mahasiswa pada saat diskusi maupun membimbing mahasiswa pada saat kegiatan praktikum. Untuk asesmen atau penilaian, jadi mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi syarat, diantaranya hadir dan aktif mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah tatap muka perkuliahan yang telah dijalankan. Kemudian penilaian evaluasi pembelajaran yang meliputi kuis, tugas, praktikum, UTS maupun UAS. Ya, jadi jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka bisa saja siswa itu tidak dinyatakan lulus. Nah, untuk komponen penilaian ini terbagi menjadi nilai teori dan nilai praktikum. Nah, komponen penilaian ini sudah disepakati di awal pertemuan pada saat membahas kontrak perkuliahan. Untuk nilai teori, kehadiran itu mencakup 30%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Nah, untuk nilai praktikum, itu kehadirannya 25%, keterampilan 25%, responsi 25%, dan laporan 25%. Nah, untuk persentasi penilaiannya, teori 60% dan praktikum 40%. Nah, adapun kriteria penilaian, mahasiswa akan memperoleh nilai A jika nilai akhirnya adalah 85 sampai 100. Nah, jika range nilai akhirnya 75 sampai 84, maka mahasiswa akan memperoleh nilai B+. Nilai B akan diperoleh ketika nilai akhir mahasiswa berada pada range 70 sampai 74. Nilai C+ akan diperoleh ketika nilai akhir mahasiswa itu 65 sampai 69. Nilai C itu akan diperoleh ketika nilai akhir mahasiswa berada pada range 55 sampai 64. Ketika nilai akhir mahasiswa berada pada range 40 sampai 54, maka dia akan memperoleh nilai D. Dan ketika nilainya di bawah 40, maka mahasiswa tersebut akan memperoleh nilai E. Nah, baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait DIE untuk mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah. Nah, berikut adalah penerapan yang saya lakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, sebelumnya saya akan melakukan presensi. Ya, tolong didengar namanya baik-baik ya. Mariani, Monika Sampe, Fitriani, Elviana, Isa, Wei, Aslinda,
Ya, jadi minggu lalu kita kan belajar tentang salah satu subdivisi pada talopita, yaitu subdivisi likens. Nah, adakah yang masih ingat apa peranan likens? Coba satu orang. Indikator pencemaran lingkungan. Ya, salah satu peranannya itu adalah sebagai indikator pencemaran lingkungan. Ada lagi? Saya Ya, Maru? sebagai pembuatan lakmus. Ya, digunakan sebagai bahan pembuatan lakmus. Siapa lagi? Masih ada peranannya. Ada yang bisa jawab? Satu orang, siapa? Iya, silakan. Iya, jadi peranan likens yang ketiga yaitu sebagai tumbuhan perintis. Nah, pada hari ini kita masih akan membahas mengenai tumbuhan perintis. Ya, jadi bukan hanya likens yang berperan sebagai tumbuhan perintis. Ya, masih ada tumbuhan lain yang berperan sebagai tumbuhan perintis, yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta. Ya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang divisi setelah talopita, yaitu divisi bryophyta atau tumbuhan lumut. Ya. Nah, ini masuk dalam sub CPNK 7, yaitu mampu menjelaskan dan memahami ciri-ciri pengklasifikasian, habitat, cara hidup, serta peranan tumbuhan tingkat rendah divisi bryophyta atau tumbuhan lumut. Ya, tentu kalian sudah sering melihat tumbuhan lumut dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kalian biasa melihat lumut? Di batu-batuan, bebatuan, tempat yang lembab. Di mana lagi selain itu? Di sawah? Termasuk tempat yang lembab kayak Di mana lagi selain itu? pinggir sungai. Kadang juga terdapat pada tembok-tembok atau dinding-dinding yang sudah tua. Itu banyak terdapat lumut biasanya, ya. Nah, adapun indikator yang akan dicapai pada materi divisi bryophyta. Jadi ini ada 10 indikator, ya. Tapi akan saya bagi dalam 2 kali pertemuan. Ya, indikator yang pertama bisa dilihat mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri utama divisi bryophyta. Kemudian mampu menjelaskan klasifikasi divisi bryophyta, mampu menjelaskan ciri-ciri kelas hepatis C, habitat kelas hepatis C. Selanjutnya, mampu menjelaskan siklus hidup kelas hepatis C, mampu menjelaskan peranan kelas hepatis C, kemudian menjelaskan ciri-ciri kelas musi, habitat musi, siklus hidup musi, dan yang terakhir peranan kelas musi. Ya, jadi itu ada 10 indikator yang ingin dicapai. Nah, makanya kenapa pertemuan untuk materi bryophyta ini saya bagi dalam 2 pertemuan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas indikator 1 sampai dengan indikator 6. Ya, indikator 7 dan seterusnya itu akan dibahas pada pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri divisi bryophyta. Nah, ini bisa kalian lihat, coba perhatikan. Nah, yang pertama ciri-cirinya, dia tidak berpembuluh. Ya, tidak berpembuluh. Artinya dia belum memiliki pembuluh angkut baik xilem maupun flum. Oke, yang kedua, habitatnya tadi sudah disebutkan sebelumnya, habitatnya itu ada di tempat-tempat yang lembab, ya, atau yang terlindung dari cahaya matahari. Kemudian ukuran tubuhnya, ya ukuran tubuhnya itu rata-rata berukuran kecil. Nah, kemudian dia memiliki, nah selanjutnya, plasidannya itu sudah mengandung klorofil A dan B. Nah, sehingga dia sudah masuk dalam proses fotosintesis. Kemudian dia bersifat multiselular atau dari apa? Ya, selanjutnya daunnya tersusun atas satu lapis sel. Ya, jadi pada lumut struktur yang menyerupai daunnya ini dia hanya terdiri dari lapisan sel epidermis. Jadi belum terdiferensiasi menjadi parenkim palisada ataupun parenkim buah karang seperti pada tumbuhan tingkat tinggi yang lainnya. Ya. Nah, kemudian permukaan luar tubuhnya dilapisi oleh lapisan berlilin. Kemudian akarnya itu masih berupa akar semu atau yang biasa disebut dengan rhizoid.
Nah, jadi lumut ini adalah tumbuhan peralihan. Makanya kita runut materinya ini. Jadi kita belajar Talophyta dulu, kemudian Bryophyta, dan yang terakhir adalah Pteridophyta. Karena di antara dan lumut ini dia berada di antara Talophyta dan Pteridophyta. Ya, dia adalah peralihan antara tumbuhan bertalus dan Cormophyta atau tumbuhan kormus. Ya. Nah, saya mau tanya lagi, pernah lihat lumut yang batangnya atau talusnya itu besar? Pernah? Tidak pernah? Ya, ya kan, itu karena lumut hanya mengalami pertumbuhan primer saja, dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ya, kemudian alat kelaminnya ada Antheridium, ini menghasilkan sel kelamin jantan, dan Arcturium yang menghasilkan sel kelamin betina. Kemudian ada juga Sporangium yang menghasilkan apa? Spora, ya. Nah, ciri selanjutnya dari semua organisme yang termasuk dalam divisi Bryophyta itu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dari fase vegetatif atau yang biasa disebut dengan fase saurofit ke fase degeneratif atau gametofit. Nah, hidupnya itu juga secara berkoloni. Jadi tidak pernah kalian lihat lumut yang hidupnya sendiri-sendiri, toh? Pasti dia selalu berkoloni. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada? Jelas? Ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengklasifikasian dari divisi Bryophyta. Jadi ada dua kelasnya. Yang pertama itu kelas Hepatiaceae atau lumut hati, ini bisa dikenal dengan lumut hati. Dan yang kedua ada kelas Musci atau lumut daun. Nah, tetapi sesuai dengan indikator yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita hanya akan membahas satu kelas, yaitu kelas Hepatiaceae. Minggu depan baru kita bahas tentang kelas Musci. Nah, ini bisa diperhatikan ciri-cirinya kelas Hepatiaceae. Ya, kenapa dia disebut lumut hati? Karena dia memiliki talus yang berlobus, tampaknya seperti hati. Dia bentuknya seperti hati, sehingga disebut sebagai lumut hati. Nah, selanjutnya gametofitnya ini berwarna hijau karena sudah mengandung klorofil. Ya, dan pipih secara dorsiventral. Ya, kemudian talusnya ada yang berupa lembaran, ada juga yang sudah bisa dibedakan antara batang maupun daun-daun. Ya, meskipun dalam hal ini itu kita masih menyebutnya talus, ya. Ya, bagian tubuh dari lumut itu secara keseluruhan itu masih disebut talus. Ya, karena sebenarnya itu akar, batang maupun daunnya itu masih menyerupai akar, batang dan daun yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini habitatnya dia banyak ditemukan di bebatuan, tanah maupun dinding-dinding yang sudah tua. Perkembangbiakannya secara seksual dan seksual ini bisa dilihat. Nah, seksualnya dengan membentuk kuncup atau gema, sedangkan seksualnya dengan Antheridium dan Archegonium. Nah, dia mengandung minyak atsiri. Nah, oke. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semua sudah jelas? Ya. Baik. Nah, kita masuk pada kelas Hepatiaceae tadi mengenai pengklasifikasiannya. Ya, jadi kelas Hepatiaceae itu terbagi menjadi 3 ordo. Ordo yang pertama adalah ordo Anthosaurales, kemudian ordo yang kedua Maxanthiales, dan yang ketiga ordo Hungermaniales. Nah, untuk ketiga ordo ini kita akan diskusikan. Jadi saya akan bagi dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok mendiskusikan ketiga ordo yang masuk dalam kelas Hepatiaceae. Jadi kelompok 1 membahas tentang ordo Anthosaurales, kelompok 2 ordo Maxanthiales, dan kelompok 3 ordo Hungermaniales. Ya, bagaimana? Sudah selesai semua?
jawabannya. Jadi itu merupakan itu tadi yang disebutkan oleh temannya adalah ciri-ciri dari lumut tanduk atau ordo atau sorokales. Nah ini bisa kalian lihat secara lebih jelasnya. Kenapa dia disebut sebagai lumut tanduk? Karena bentuknya itu terutama pada fase sportifnya itu bentuknya seperti tanduk. Nah seperti ini. Ya ini bisa dilihat gambarnya. Ya ini dia hanya terdiri dari satu famili yaitu Anthopterolaceae. Contohnya di sini adalah Anthopterolaceae. Nah ini bisa dilihat tumbuhan ini adalah tumbuhan betina. Ini adalah tumbuhan betina dengan sporofit yang lebih muda. Ini sporofitnya cuma muda. Ini adalah bagian sporofitnya yang besar. Yang diopai tanduk ini adalah bagian sporofitnya. Kemudian ini adalah tumbuhan betina yang sudah memiliki fase sporofit yang hampir matang. Ini lebih panjang lagi ya dan fase sporofitnya. Nah, jadi bagian ini inilah yang menghasilkan spora. Ya, bagian yang menyerupai tadi inilah fase sporofitnya inilah yang menghasilkan spora. Kemudian inilah tumbuhan jantan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini Anthopterolaceae. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silahkan silahkan jelaskan bagaimana siklus hidup dari Maxanthiaceae. Ya silahkan. Jadi siklus hidup dari ordo Maxanthiaceae yaitu dengan seperti lumut pada umumnya melakukan materialisis atau pergerakan keturunan, di mana ada generasi genetik dan sporofit. Pertama dan spora, kemudian kemudian protomema, tumbuhan lumut, kemudian menghasilkan androgyum atau archegonium atau sel kelamin jantan dan betina. Jadi terjadi reproduksi secara seksual, kemudian menghasilkan zigot, kemudian sporagonium. Ya, jadi jawabannya bagus sekali ya. Maxanthia polymorpha ya. Jadi dia merupakan jenis lumut yang sifatnya dioecious atau berubah dua. Jadi terpisah antara lumut jantan dan betinanya. Nah ini yang betina. Ya, lalu tumbuhan betina dan ini adalah tumbuhan jantan. Ini bentuk talusnya untuk tumbuhan jantan. Nah, penyokong dari antheridiumnya ini disebut antheridiopod. Sementara untuk betina disebut aphidiopod. Nah, ciri khas dari Maxanthia polymorpha atau famili Maxanthiaceae ini, dia memiliki yang namanya dumaka. Nah, apa yang Anda lihat di gambar ini, di layar ini adalah dumaka. Nah, isi dari dumaka ini adalah lumut kecil isinya, dan dia bisa lepas dari induknya. Kemudian ketika dia jatuh di tempat yang pas, tempat yang lembab misalnya, nah dia akan tumbuh menjadi lumut yang dewasa. Nah, jadi ini merupakan salah satu reproduksi secara aseksual dari Maxanthia polymorpha. Jadi selain membentukkan spora, dia juga memiliki gemmakap yang berisi lumut kecil. Dan ketika jatuh di tempat yang pas, gemmakap ini akan tumbuh menjadi lumut dewasa. Ini dari siklus hidupnya. Nah, sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi mengalami metagenesis. Ya, secara umum memang kalau kita mengalami metagenesis, nah ini mulai dari tumbuhan jantan dan betina, di mana jantan ini memiliki archegonium yang menghasilkan sel telur, kemudian yang betina ini menghasilkan sel telur, kemudian yang jantan ini menghasilkan antheridiumnya menghasilkan sel sperma. Nah, sel sperma ini dia memiliki flagel. Sebagai alat gerak, sehingga dia bisa bertemu dengan sel telur. Kemudian akan berkembang menjadi zigot, itu menjadi embrio. Nah, nanti ini akan berkembang menjadi fase sporofit. Nah, ketika sporanya sudah matang, spora akan siap untuk dikeluarkan, dia mengalami pembelahan meiosis. Nah, kemudian spora akan jatuh di tempat yang pas. Ketika dia jatuh di tempat yang pas, dia akan berdampak ini. Kemudian lama kelamaan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi fase gametofit dari Maxanthia polymorpha. Jadi begitu terusnya siklus hidupnya.
Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tolong dideskripsikan klasifikasian dari ordo yang terakhir, yaitu ordo Junggar Manialis. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, divisi Bryophyta ini terbagi menjadi 2 kelas, kelas hepatitis C dan kelas musi. Dan pada pertemuan hari ini kita hanya membahas mengenai kelas hepatitis C. Nah, kelas hepatitis C terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama ordo Anthocerotales, contohnya Anthoceros sp, familinya Anthocerotacea. Nah, kemudian yang kedua ada ordo Marsantiales, terbagi menjadi 2 famili apa saja? Famili Marsantiales. Famili Marsantiaceae, contohnya Marsantia geminata sama Marsantia polymorpha. ya, Marsantia polymorpha salah satu contohnya. Kemudian famili yang kedua dari Marsantiales, Ricciaceae, contohnya Riccia fruitans. Ya, kemudian ordo yang ketiga adalah ordo Junggar Manialis. Ada 3 familinya, Anaprobinaceae, kemudian Aprorbinaceae dan Apromitriaceae. Ya, tadi spesiesnya sudah disebutkan satu persatu. Ya. Nah, kemudian apa peranannya lumut? Peranannya adalah selain sebagai tumbuhan perintis, ada spesies lumut yang dia digunakan untuk dalam pembuatan aquascaping. Ya, tahu maksudnya aquascaping? Pernah dengar aquascaping? Jadi aquascaping itu adalah teknik membuat tanaman hias di dalam air. Nah, yang digunakan, lumut yang digunakan dalam aquascaping itu biasanya adalah Riccia fruitans. Itu sering digunakan dalam teknik aquascaping atau teknik membuat tanaman hias di dalam air. Oke, sampai di sini jelas? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Ya, minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya masih dari divisi Bryophyta, yaitu kelas musi atau lumut daun. Ya, tolong dipelajari baik-baik di rumahnya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, minggu depan kita kembali membahas mengenai divisi Bryophyta, yaitu kelas musi atau lumut daun. Ya, tolong dipelajari materinya di rumahnya. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi